Bahan baku utama gelang batu adalah rijang atau chert yang umumnya berwarna hijau dan banyak ditemukan di sepanjang Kali Laban, tak jauh dari situs Tipar Konjen. Bentuk dasar calon gelang berasal dari bongkah utuh batu rijang yang kemudian diserpih. Pemukulan langsung dilakukan pada bongkah rijang dengan menggunakan batu andesit. Hasilnya adalah bentuk yang tidak beraturan akibat benturan berulang. Untuk membuat bentuk dasar calon gelang, dilakukan pemangkasan ke segala arah yang menghasilkan bentuk dasar yang masih kasar. Selanjutnya dibuat bentuk lingkaran dengan pemangkasan melebar dari segala arah. Setelah itu, dilakukan pemangkasan untuk menghasilkan bentuk dasar calon gelang yang melingkar dan rata pada kedua sisinya. Pemukulan tidak langsung dilakukan pada bentuk dasar calon gelang dengan menggunakan alat perantara berupa kayu ataupun tulang. Hasilnya adalah bentuk dasar calon gelang yang siap diupam. Sebelum dibor, dilakukan pengupaman pada kedua muka maupun sisi lingkar calon gelang dengan menggunakan batu asa. Biasanya hasil pengupaman tidak sempurna karena hanya diprioritaskan pada bagian tepi yang akan dibor. Proses selanjutnya adalah pengeboran menggunakan kayu dan bambu serta material pasir dan air. Pengeboran dilakukan dengan metode pengeboran berlubang atau hollow boring method yang menyisakan bagian tengah benda yang dilubangi. Pada umumnya, pengeboran dilakukan bertahap dengan arah pengeboran dari kedua sisi calon gelang sehingga menghasilkan bekas pengeboran yang tidak sama. Setelah proses pengeboran, dihasilkan sisa bagian tengah bahan gelang batu dan gelang batu yang permukaannya masih kasar. Sebagai proses akhir, dilakukan pengupaman pada bagian dalam maupun bagian luar gelang batu. Maka jadilah gelang batu yang sudah siap pakai. Neolitik merupakan periode munculnya penemuan teknologi baru yang merupakan perubahan mendasar dalam kehidupan manusia, yang pada awalnya masih menggantungkan pada pemberian alam dan menjadi pengolahan sumber daya alam. Dalam aspek teknologi, dicirikan pembuatan alat dan perhiasan dari batu yang diupam, gerabah, dan tenun. Dalam aspek ekonomi, menyangkut munculnya subsistensi budidaya tanaman dan domestikasi binatang. Dalam aspek sosial, berkaitan dengan tempat tinggal menetap di perkampungan terbuka yang melahirkan kelompok-kelompok masyarakat, pembagian kerja, status sosial, dan berkembangnya konsep kepercayaan. Pada awal masa Neolitik, sekitar 5.000 tahun yang lalu, terjadi migrasi masyarakat penutur bahasa Austronesia dari Taiwan melalui Filipina
dan masuk ke Kepulauan Indonesia sekitar 4.000 tahun yang lalu. Dalam penyebarannya, mereka membawa budaya pertanian padi-padian, teknologi maritim, domestikasi babi, domestikasi anjing, domestikasi ayam, rumah panggung, tenun, pembuatan gerabah, dan alat batu yang diupang termasuk ke dalamnya gelang batu. Berdasarkan penelitian arkeologi dan analogi etnografis, diketahui bahwa fungsi gelang batu di masa lalu adalah sebagai aksesoris atau perhiasan, sementara fungsi lainnya sebagai alat tukar, mas kawin, dan juga sebagai bekal kubur. No need to get down, no need to get low in the flow. Rastaman that she gets, love is what she preaches in the flow. Politicians fighting to stop ice from lighting, but in heart.